Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan filsafat. Resuman ini telah disusun oleh Gufron Ilhami, Rika Yunita, dan Alif Yafa Sabilatu Syarifah. Memasuki materi, di sini kami akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan filsafat pada masa Yunani. Tokoh yang pertama adalah Thales. Thales ini tidak diketahui kapan lahir dan kematiannya. Salah satu jasanya adalah ia dapat meramalkan gerhana matahari. Thales ini juga aktif di bidang politik. Ia memberi nasihat kepada ke-12 kota Ionia supaya mereka bersatu. Thales ini juga bertindak sebagai penasehat teknis dalam tentara Raja Kroisos. Kemudian, Thales pernah berkunjung ke Mesir dan ia berhasil mengukur jarak yang tidak diketahui, seperti tingginya piramida. Pemikirannya adalah tentang air. Menurutnya, semua berasal dari air dan semuanya kembali menjadi air. Thales berpikir demikian karena bahan makanan makhluk hidup memuat zat lembab, dan demikian halnya dengan benih pada semua makhluk hidup. Pemikiran yang kedua adalah pandangannya tentang jiwa. Thales berpendapat, segala sesuatu di jagat raya ini memiliki jiwa. Jiwa ini tidak hanya terdapat dalam benda hidup, tetapi juga pada benda mati. Teori tentang materi ini didasarkan pada magnet yang dikatakan memiliki jiwa karena mampu menggerakkan besi. Tokoh filsafat yang kedua adalah Anaximandros. Anaximandros adalah murid dari Thales. Ia hidup kira-kira antara tahun 610 dan tahun 540 sebelum Masehi. Anaximandros mempunyai jasa-jasa dalam bidang astronomi dan juga bidang geografi. Ia adalah seorang yang pertama kali membuat peta bumi. Ia juga menemukan cara mengadaptasi jam matahari sederhana. Ia juga mampu memprediksi kapan terjadinya gempa bumi. Kemudian, ia juga menyelidiki fenomena-fenomena seperti gerhana matahari. Pemikirannya adalah, menurutnya, toapeiron sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Toapeiron yang berarti yang terbatas. Apeiron itu bersifat ilahi, abadi, tak terubahkan, dan meliputi segala-galanya. Menurutnya lagi, bila air merupakan prinsip dasar segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di dalam segala sesuatu yang tidak ada lagi. Memasuki materi yang ketiga adalah tokoh filsafat Yunani Anaximenes. Anaximenes ini adalah filsuf dari kota Miletus yang diperkirakan lahir pada tahun 588 sebelum Masehi dan sebagai filsuf pertama yang mengarang traktat pada hukum fisika yang mendasari dan mengatur alam semesta dalam kesusastraan Yunani dan berjasa dalam bidang astronomi dan geografi. Pemikirannya adalah tentang sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Anaximenes berpendapat bahwa udara adalah zat yang menyebabkan seluruh benda muncul, telah muncul atau akan muncul sebagai bentuk lain. Bila udara bertambah kepadatannya, maka muncullah berturut-turut angin, air, tanah, dan batu. Pemikiran yang kedua yaitu tentang alam semesta. Menurut Anaximenes, pembentukan alam semesta dari proses pemadatan dan pengenceran udara yang membentuk air, tanah, batu sebagai ilmu alam. Anaximenes berpendapat semuanya terjadi di udara. Apabila udara diam saja, sudah tentu tidak terjadi berbagai macam dan ragam. Pemikiran yang ketiga adalah tentang jiwa. Jiwa adalah pengontrol tubuh dan menjaga segala sesuatu pada tubuh manusia bergerak sesuai dengan yang seharusnya. Oleh karena itu, Anaximenes mengemukakan persamaan antara tubuh manusia dengan jagat raya berdasarkan kesatuan. Untuk materi selanjutnya,
akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudari Rika Yunita. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya. Tokoh dan pemikiran filsafat yang keempat adalah Pitagoras. Pitagoras hidup sekitar tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi. Ia lahir di Pulau Samos. Menurut kesaksian filsuf, Pitagoras memberi pengajaran lisan yang dirahasiakan dan dilarang untuk disiarkan. Meskipun tarekat ini memiliki keistimewaan asketik dan religius. Pemikiran Pitagoras tentang jiwa. Menurut Pitagoras, jiwa tidak dapat mati. Sesudah kematian, manusia jiwanya berpindah ke hewan, dan bila hewan itu mati, ia berpindah lagi dan seterusnya. Tetapi dengan menyucikan dirinya, jiwa bisa diluputkan dari reinkarnasi. Pitagoras juga menyatakan dua hal tentang jiwa. Pertama, jiwa dipandang sebagai sesuatu yang selamanya ada. Kedua, jiwa adalah harmoni dari badan. Dalam hal ini, Pitagoras menggunakan prinsip keharmonisan dalam setiap barang. Kemudian, tokoh dan pemikiran filsafat yang kelima adalah Xenophanes. Masa hidup Xenophanes disebut orang dari tahun 570 sampai 480 sebelum Masehi. Ia lahir di Solopon, Asia Kecil, dan termasuk warga Efesus, kelas bangsawan dan bertempat tinggal di Ionia. Ia seorang filsuf terkenal sebagai seorang penyair. Xenophanes termasuk agamawan yang soleh dan taat beragama. Menurutnya, segala sesuatu di alam berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Xenophanes pertama kali melontarkan anggapan bahwa adanya konflik antara pemikiran filsafat rasio dan pemikiran filsafat mitos. Pemikiran Xenophanes yang pertama tentang pengetahuan. Menurutnya, manusia tidak dapat mendapatkan pengetahuan yang mutlak. Akan tetapi, di saat yang sama, manusia harus mencari pengetahuan walaupun hanya berpura-pura pada suatu kemungkinan. Yang kedua, tentang satu yang meliputi semua. Satu yang meliputi semua, ini tidak dilahirkan dan tidak memiliki akhir, artinya bersifat kekal. Hal ini berbeda dengan konsep dewa-dewi yang lahir dan dapat mati. Ia tidak menyerupai manusia atau binatang. Ia tidak memiliki organ seperti manusia, namun mampu melihat, berpikir, dan mendengar. Tokoh dan pemikiran filsafat yang keenam adalah Herakleitus. Herakleitus adalah seorang filsuf Yunani yang hidup pada tahun 550 sampai 480 sebelum Masehi, abad ke-6 sampai 5 sebelum Masehi. Tidak ada banyak data sejarah yang mendeskripsikan kehidupan filsuf ini. Dia hidup di Efesus. Dirinya dikenal sebagai si gelap karena perkataannya yang sukar dipahami. Artinya, nama itu menunjuk pesimisme yang ada padanya. Pesimisme ini ditimbulkan dari keadaan politik pada waktu itu atau akibat pengajarannya tentang kefanaan dunia. Yang kedua, pemikiran Herakleitus, yaitu logos. Herakleitus menginginkan supaya para pendengarnya tidak terperangkap untuk mendengarkan dia saja. Dia meminta agar mereka mendengarkan logos itu sendiri. Dalam bahasa Yunani, kata logos bisa berarti sebuah kata atau sebuah pernyataan. Kata ini juga dapat memiliki arti sebagai sebuah perhitungan cermat, evaluasi, relasi, atau ketersalingan. Dan dapat dikatakan juga bahwa logos merupakan proses pemikiran manusia sendiri. Namun, ketika berjumpa dengan logos dalam alam, pemikiran Herakleitus, pembacanya akan masuk ke dalam berbagai macam bentuk tafsiran. Kemudian, pemikiran yang kedua, api. Semua yang ada dibentuk dan berasal dari api.
sebagai sumber utama karena segala sesuatunya dipertukarkan dengan api, dan api adalah alat tukar segala sesuatu. Yang ketiga, harmoni. Dia melihat bahwa semua perubahan berasal dari api dan rangkaian perpindahan yang terjadi menciptakan kesatuan dalam waktu tertentu. Baginya, kesatuan antara kehidupan dan kematian di dunia ini adalah gambaran perubahan dari waktu ke waktu dengan prinsip kesatuan. Kemudian pemikiran yang keempat adalah sungai. Pernyataan yang muncul adalah apakah yang dimaksud dengan sungai oleh Herakleitus itu sungai itu sendiri atau air sungai yang mengalir. Kemudian diyakini bahwa yang ditunjuk adalah aliran dalam sungai. Sebab sungai itu sendiri disebut sebagai sungai karena memang terjadi aliran air pada sungai. Karena itulah sungai dapat dibedakan dengan danau. Hal yang menarik masih mengenai sungai. Pandangan Herakleitus ini sempat ditafsirkan secara lebih ekstrem oleh pengikutnya. Kemudian, tokoh dan pemikiran filsafat yang ketujuh adalah Parmenides. Parmenides lahir pada tahun 540 sebelum Masehi. Ia berasal dari keluarga yang kaya dan terhormat di Elea. Parmenides juga menyusun suatu konstitusi untuk Elea. Ia merupakan murid dari Xenophanes, namun tidak mengikuti pandangan-pandangan gurunya. Pengaruh Xenophanes terhadap Parmenides hanyalah di dalam penggunaan puisi di dalam menyampaikan filsafatnya. Selain itu, ia juga amat dipengaruhi oleh Amenies, seorang dari mazhab Pythagorean. Pemikiran Parmenides yaitu yang ada. Mengenai yang ada, sebagai kebenaran Parmenides menyatakan konsekuensinya, yaitu yang ada satu dan terbagi. Yang ada tidak dijadikan dan tidak dimusnahkan. Yang ada sempurna. Yang ada tidak ada ruang kosong. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Gufron Ilhami. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan rekan saya. Yang nomor 8, Zeno. Riwayat hidup. Zeno lahir di Elea sekitar tahun 490 sebelum Masehi. Ia adalah murid setia Parmenides. Sebagaimana gurunya, ia pun mempunyai peranan dalam politik kota Elea. Ia mengarang beberapa buku yang semua sudah hilang. Plato menceritakan bahwa bukunya yang terkenal dikarang pada usia muda. Dalam buku ini, ia membela ajaran gurunya Parmenides, agaknya melawan kaum Pythagorean. B. Pemikiran. Aristoteles mengatakan bahwa Zeno menemukan dialektika. Istilah dialektika itu termasuk kata yang mendapatkan berbagai arti sepanjang sejarah filsafat. Aristoteles memaksudkan dengannya suatu cabang logika yang mempelajari perihal argumentasi yang bertitik tolak dari suatu hipotesis atau pengadaian. Yang kesembilan ada Empedokles. Riwayat hidup. Empedokles lahir di Agras di Pulau Sisilia pada awal abad ke-5. Ia termasuk golongan bangsawan. Banyak legenda diceritakan mengenai hidupnya. Seperti halnya juga dengan Pythagoras, sehingga seringkali kita tidak mampu menentukan kebenaran historis. Yang pasti ialah bahwa dia seorang yang serba ragam perannya. Seperti filsuf, dokter, penyair, ahli pidato, politikus, tetapi juga seorang yang dipercayai mempunyai kuasa ajaib. Yang B. Pemikiran. Empedokles setuju dengan Parmenides bahwa dalam alam semesta tidak ada sesuatu yang dilahirkan sebagai baru dan tidak ada sesuatu yang binasa sehingga tidak ada lagi. Ia juga tidak menerima adanya ruang kosong.
Namun, ia ingin menyelamatkan kesaksian panca indera yang senantiasa menunjukkan pluralitas dan perubahan. Yang nomor 10, Anaxagoras. Riwayat hidup. Anaxagoras lahir di kota Klazomenai di Ionia sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Ia meninggalkan kota asalnya supaya menetap di Athena dan ada kesaksian bahwa ia hidup di situ selama 30 tahun. Mungkin sekali ia pergi ke sana selaku prajurit dalam tentara Parsi, karena pada waktu itu Klazomenai termasuk daerah yang ditundukkan bangsa Parsi. Dengan demikian, Anaxagoras menjadi filsuf pertama yang hidup dan berkaya di Athena. B. Pemikiran. 1. Ajaran mengenai benih-benih. Tidak gampang menguraikan ajaran Anaxagoras. Ahli-ahli modern tidak sepakat mengenai detail-detailnya. Yang pasti ialah bahwa Anaxagoras juga menolak mononisme yang dianut Parmenides. Realitas seluruh tidak bersifat satu, melainkan terdiri dari banyak unsur. Seperti Empedokles juga, ia berpendapat bahwa pada banyak unsur itu harus diterapkan pendiri Parmenides tentang yang ada, yakni banyak unsur itu tidak dijadikan, tidak berubah dan tidak berada dalam suatu ruangan yang kosong. Akan tetapi, ia tidak setuju dengan Empedokles tentang jumlah unsur. Realitas tidak terdiri dari 4 unsur anasir saja, melainkan jumlahnya tak terhingga. Anaxagoras menyebut unsur-unsur itu dengan nama benih-benih atau spermata. Yang nomor 2, ajaran mengenai nous. Ketika mempelajari pandangan Empedokles, kita sudah mendengar bahwa filsuf itu menerima 2 prinsip, yaitu cinta dan benci, yang menyebabkan perubahan-perubahan pada keempat anasir. Anaxagoras menerima satu prinsip saja yang menyebabkan benih-benih menjadi kosmos. Kepada prinsip ini diberi nama nous yang berarti roh atau rasio. Anaxagoras mengatakan bahwa nous tidak tercampur dengan benih-benih dan terpisah dari semua benda. Dengan kata lain, tentang nous tidak boleh dikatakan semuanya terdapat dalam semuanya. Nous itu mengenal segala sesuatu dan menguasai segala sesuatu. Yang selanjutnya saya akan nomor 11, Leukippos dan Demokritos. Riwayat hidup Leukippos. Leukippos adalah pendasar aliran atomisme. Tetapi kurang sekali informasi yang kita punya tentang kehidupan dan keaktifannya. Menurut kebanyakan kesaksian, ia berasal dari kota Miletos. Tapi ada juga kesaksian yang mengatakan bahwa ia berasal dari kota Elea. Di kemudian hari, Epicurus dari Samos akan membantah bahwa Leukippos adalah tokoh historis. Lalu beberapa sejarawan modern telah mengikuti pendapat ini, tetapi Aristoteles dan muridnya Theoparatos menganggap Leukippos sebagai pendiri mazhab atomisme dan tidak mungkin mereka keliru dalam hal ini. Riwayat hidup Demokritos. Demokritos lahir di kota Abdera di pesisir Thrace di Yunani Utara. Ia hidup kira-kira dari tahun 460 sampai tahun 370 sebelum Masehi. Ia berasal dari keluarga yang kaya raya. Dia menceritakan bahwa dalam masa mudanya dipergunakan warisannya untuk bepergian ke Mesir dan negeri-negeri timur lainnya. Banyak data tentang hidupnya tercampur dengan legenda-legenda yang kebenarannya tidak dapat dipercaya. Yang pasti, ia lah bahwa Demokritos harus dipandang sebagai seorang sarjana yang menguasai banyak lapangan keahlian.
Kita telah mewarisi suatu daftar dari abad pertama sesuai Masehi yang menyebutkan 70 karya karangan Demokritos tentang bermacam-macam pokok, yaitu kosmologi, matematika, astronomi, logika, etika, teknik, musik, puisi, dan lain-lain. B. Pemikiran. Ajaran atomisme. Filsuf-filsuf atomis juga berusaha memecahkan masalah yang diajukan mazhab Elea, seperti Empedokles dan Anaxagoras. Mereka pun berpendapat bahwa realitas seluruhnya bukanlah satu, melainkan terdiri dari berbagai macam realitas. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.